Tinggallah pohon di tengah padang, berhati sedih bagai ditendang, berdaun gundul buah pun hilang, tiada burung datang bertandang. Lebaran atau Idul Fitri 1445 Hijriah yang bertepatan dengan tahun 2024 ini sepi iklan-iklan dari individu-individu, maksud saya adalah politisi-politisi maupun partai-partai politik untuk menyambut hari Lebaran itu. Pecinta Indonesia, bangsa dan demokrasi. 2 tahun lalu, tepatnya 2022, konten kolom Fahri Ali itu membicarakan tentang hubungan antara Lebaran atau Idul Fitri dengan politik. Dan pada waktu itu kami melihat begitu bersemangatnya partai-partai politik dan para politisi membuat iklan-iklan tentang ucapan Hari Raya Idul Fitri. Seakan-akan, seperti kami katakan di dalam konten itu, ada kontestasi di antara mereka untuk memperebutkan siapa yang paling terdepan, yang menyayangi, menghormati, dan menaruh respek terhadap kedatangan hari suci itu yang merupakan penutup dari bulan Ramadan. Kita tahu semua, di bulan Ramadan itu umat Islam diwajibkan untuk melaksanakan puasa sampai dengan 1 bulan penuh, dan kemudian ditutup dengan kehadiran 1 Syawal untuk merayakan kemenangan. Dan para politisi pada tahun 2022 itu berlomba-lomba memanfaatkan situasi kedatangan Idul Fitri atau di dalam bahasa populernya Lebaran itu sebagai sebuah media untuk memperlihatkan diri, untuk menarik simpati dari masyarakat, tepatnya dari rakyat, bahwa merekalah sebagai tokoh atau dalam konteks partai politik golongan yang paling terdepan, yang menghormati atau memberikan apresiasi tertinggi terhadap Lebaran atau Idul Fitri itu. Tetapi Lebaran atau Idul Fitri 1445 Hijriah yang bertepatan dengan tahun 2024 ini sepi iklan-iklan dari individu-individu, maksud saya adalah politisi-politisi maupun partai-partai politik untuk menyambut hari Lebaran itu. Jadi di sini dengan terang-terangan kita melihat bahwa para politisi tidak menyembunyikan diri mereka telah memanipulasi hari Lebaran itu for the sake of their own political interest, demi kepentingan politik
mereka sendiri. Begitu kemudian pemilu 2024 berakhir, dan begitu kemudian Komisi Pemilihan Umum mengumumkan siapa pemenang di dalam kontestasi politik 2024 ini, maka Lebaran menjadi sesuatu yang sepi, menjadi sesuatu yang ada atau tidak ada, tidak terlalu penting bagi mereka. Sebab seluruh target-target politik praktis yang telah mereka susun itu telah selesai. Dan Lebaran menjadi sesuatu yang terpisah, hampir secara diametral dari aktivitas politik mereka, dari visi politik mereka, dan dari ide-ide yang berkembang di dalam struktur pemikiran mereka. Di dalam arti kata lain, mereka sebenarnya tidak melihat bahwa Hari Raya Idul Fitri itu sebagai sesuatu yang penting, baik secara individual maupun secara kolektif, melainkan sebuah media yang diciptakan oleh sejarah penetrasi agama, dalam konteks ini agama Islam, yang suatu waktu bisa dimanfaatkan sebagai media mengartikulasikan kepentingan politik mereka, dan kemudian dengan mudah dilupakan begitu saja. Berbicara tentang Lebaran, ini hanyalah sebuah kiasan saja. Lebaran yang sebenarnya di dalam konteks politik itu adalah rakyat. Maksudnya adalah dukungan rakyat. Mereka kemudian akan berlomba-lomba. Mereka yang saya masukkan di sini adalah politisi atau partai-partai politik, berlomba-lomba merebut simpati rakyat, bahkan dengan menggunakan state resources, sumber-sumber daya yang ada di dalam negara, untuk merebut simpati dari rakyat. Tetapi kemudian setelah pemilu itu selesai, setelah kontestasi itu selesai, mereka membangun koalisi, mereka mengkonsolidasikan kekuatan mereka sendiri tanpa lagi mengingat atau berhubungan dengan aspirasi rakyat yang sebelumnya mereka minta dukungannya. Jadi di dalam konteks ini kita melihat the constant Lebaran, yaitu Lebaran yang konstan, itu hanya ada pada rakyat. Lebaran tahunan itu adalah selalu kita rayakan setelah selesai melaksanakan ibadah puasa selama 1 bulan, yaitu pada bulan Ramadan. Itu adalah Lebaran tahunan. Tetapi Lebaran yang konstan, bahkan yang esensial, itu adalah rakyat kebanyakan. Maka jika Lebaran sebagai sebuah ritual keagamaan yang dianggap suci di dalam perspektif agama, begitu saja dilupakan oleh para politisi maupun partai-partai politik, apalagi kemudian rakyat kebanyakan. Jadi, untuk sedikit bersifat provokatif, saya ingin mengatakan, the end of Lebaran bagi para politisi maupun partai-partai politik, terutama mereka yang dianggap dan telah diumumkan memenangkan pertarungan politik di dalam pemilu 2024
2024 ini. Di dalam sebuah lagu yang diajarkan ibu saya ketika saya kanak-kanak, maka Lebaran dan rakyat di dalam konteks politik sekarang ini bisa dikatakan sebagai sebuah pohon dan buah-buahan. Lagu ini yang mungkin dicipta sekitar tahun 1940-an ketika ibu saya menjadi guru di sebuah SRI di Lamkuta, Susuh. Ini berbunyi seperti ini. Dikala orang senang hidupnya, martabat tinggi banyak hartanya, banyaklah orang datang padanya, meminta tolong barang kadarnya. Tak ubah pohon kayu yang rindang, baik di hutan atau di ladang, banyaklah burung datang bertandang, mengambil buah telah terhidang. Dikala buah habis semua, habis dimakan, habis dibawa, tinggallah pohon sangat kecewa, tiada suka lagi tertawa. Tinggallah pohon di tengah padang, berhati sedih bagai ditendang, berdaun gundul buah pun hilang, tiada burung datang bertandang. Jadi kalimat terakhir dari bait terakhir itu mengatakan tiada lagi burung bertandang. Itu artinya tidak ada lagi politisi maupun partai-partai politik yang bertandang atau datang kepada rakyat.